Suku yang tinggal di pedalaman seringkali memiliki tradisi unik, hal ini juga yang terdapat pada suku Raute yang tinggal di hutan Himalaya, Nepal. Suku ini hidup berpindah nomaden, dan tak menetap di satu lokasi. Mereka berpindah tempat setiap kali ada anggota suku yang meninggal. Tujuannya adalah menghindari roh jahat. Sebagaimana dilansir dari Daily Mail, sebelum meninggalkan pemukiman, mereka akan mengubur anggota suku yang meninggal dalam posisi tegak. Tengkorak mayat mereka tusuk agar roh bisa dilepaskan ke surga. Seorang fotografer asal Denmark, bernama Jan Moller Hansen mengabadikan kehidupan suku Raute saat melakukan perjalanan Himalaya. Dari Kathmandu, ibu kota Nepal, Hansen menuju ke hutan terpencil di distrik Acham untuk mendokumentasikan suku terisolasi ini. Kelompok ini tidak suka menimbun kekayaan. Mereka hidup sederhana dengan membawa barang yang digunakan untuk berpindah ke pemukiman selanjutnya. Mereka berpindah hingga ketinggian 3.000 meter, dan memilih titik-titik tempat untuk menyesuaikan musim. Dalam kehidupan sehari-harinya mereka berburu untuk makan. Salah satu hewan yang mereka buru adalah monyet. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran Hindu yang mayoritas di Nepal. Bagi umat Hindu Nepal, monyet dianggap reinkarnasi dari Dewa Hanuman. Meski pemerintah setempat telah mengupayakan untuk memberi fasilitas pemukiman permanen bagi suku ini, namun banyak dari suku ini yang menolak. Suku Raute mempunyai budaya dan kepercayaan sendiri dan terus menjaga identitasnya itu dengan baik, tanpa pengaruh kepercayaan Hindu di Nepal. Mereka percaya pada Dewa Matahari yang dikenal sebagai Ber yang abadi. Suku Raute ini yakin bahwa Dewa Matahari menganggap mereka sebagai anak. Suku ini melihat bintang-bintang sebagai tempat menyembah Tuhan. Meski begitu, mereka tetap menghormati kepercayaan lain. Suku Raute adalah kelompok etnis kecil yang merupakan salah satu dari sedikit kelompok pemburu pengumpul nomaden yang tersisa di dunia. Mereka tinggal di daerah terpencil di Nepal, terutama di wilayah hutan di bagian barat dan tengah negara tersebut. Raute biasanya hidup dalam kelompok kecil yang terdiri dari sekitar 20-50 orang. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang kepala suku atau pemimpin yang disebut muhia. Sebagai pemburu pengumpul nomaden, suku Raute sering berpindah tempat setiap beberapa minggu atau bulan untuk mencari sumber daya alam yang diperlukan untuk bertahan hidup. Mata pencaharian utama mereka adalah berburu hewan liar seperti monyet, burung, dan hewan kecil lainnya, serta mengumpulkan buah-buahan, akar, dan umbi-umbian dari hutan. Raute juga terkenal dengan keahlian mereka dalam membuat kerajinan tangan dari kayu. Mereka membuat berbagai alat rumah tangga seperti sendok, mangkuk, dan tongkat. Produk ini kadang dijual atau ditukar dengan barang-barang kebutuhan lainnya dari penduduk desa terdekat. Tempat tinggal mereka terdiri dari gubuk-gubuk sementara yang terbuat dari bahan alami seperti ranting, daun, dan rumput. Gubuk-gubuk ini mudah dibongkar dan dipindahkan sesuai kebutuhan mereka untuk berpindah tempat. Gubuk mereka seringkali dibangun di daerah yang dekat dengan sumber air dan hutan yang kaya akan sumber daya alam, memungkinkan mereka untuk bertahan hidup dengan lebih baik. Kehidupan sosial suku Raute sangat didasarkan pada kerjasama dan gotong royong. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu, baik dalam berburu, mengumpulkan makanan, atau membangun tempat tinggal. Hasil buruan dan makanan yang dikumpulkan biasanya dibagikan secara merata di antara anggota kelompok, memastikan bahwa setiap orang mendapatkan bagian yang adil. Raute menganut kepercayaan animisme, yang berarti mereka percaya bahwa roh-roh alam menghuni benda-benda alam seperti pohon, batu, dan sungai. Mereka sering melakukan upacara dan ritual untuk menghormati roh-roh ini. Berbagai upacara adat dan ritual dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk upacara yang berkaitan dengan berburu, kematian, dan peristiwa penting lainnya dalam kehidupan mereka. Tradisionalnya, Raute tidak memiliki sistem pendidikan formal. Pengetahuan dan keterampilan biasanya diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi. Namun, ada upaya dari pemerintah Nepal dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan akses pendidikan dasar kepada anak-anak Raute. Seiring dengan perubahan zaman, Raute menghadapi tantangan dalam mempertahankan gaya hidup tradisional mereka. Modernisasi dan interaksi dengan masyarakat luar membawa perubahan dalam cara hidup dan nilai-nilai mereka, meskipun banyak dari mereka yang tetap berusaha mempertahankan identitas budaya mereka. Kehidupan nomaden mereka menghadapi tekanan dari pembangunan dan pembukaan lahan hutan untuk pertanian dan pemukiman. Ini mengurangi area hutan yang tersedia bagi mereka untuk berburu dan mengumpulkan. Ada beberapa upaya dari pemerintah Nepal dan organisasi internasional untuk melindungi hak-hak dan budaya suku Raute,
termasuk memberikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka tanpa memaksa mereka untuk meninggalkan cara hidup tradisional mereka. Secara keseluruhan, kehidupan suku Raute adalah contoh unik dari adaptasi manusia terhadap lingkungan hutan yang liar dan tantangan modernisasi. Mereka tetap menjadi salah satu dari sedikit komunitas yang mempertahankan cara hidup nomaden tradisional, meskipun menghadapi berbagai tekanan dan perubahan di dunia yang semakin terhubung ini. Adat perkawinan suku Raute mencerminkan gaya hidup nomaden dan tradisi yang mereka pegang teguh. Dalam tradisi Raute, pemilihan pasangan biasanya dilakukan oleh orang tua atau kepala keluarga. Mereka memilih pasangan yang dianggap sesuai berdasarkan status sosial, kemampanan ekonomi, dan kekerabatan. Biasanya, pernikahan terjadi saat kedua pasangan telah mencapai usia kematangan yang dianggap layak oleh komunitas. Meskipun tidak ada usia pasti, pemilihan didasarkan pada kematangan fisik dan kemampuan untuk berkontribusi dalam kehidupan komunitas. Proses pertunangan sering melibatkan pertukaran hadiah antara keluarga kedua belah pihak. Hadiah ini bisa berupa barang-barang kebutuhan sehari-hari, alat berburu, atau kerajinan tangan. Keluarga dari kedua belah pihak akan bertemu untuk menyepakati pernikahan dan menentukan tanggal serta detail upacara pernikahan. Upacara pernikahan suku Raute biasanya sederhana dan tidak melibatkan upacara yang rumit. Hal ini mencerminkan gaya hidup mereka yang nomaden dan sederhana. Beberapa ritual mungkin dilakukan untuk memberkati pernikahan, termasuk pemanjatan doa kepada roh-roh leluhur dan alam. Ritual ini bertujuan untuk memohon berkah dan perlindungan bagi pasangan yang baru menikah. Sebuah pesta kecil dengan makanan dan minuman tradisional mungkin diadakan untuk merayakan pernikahan. Pesta ini dihadiri oleh anggota komunitas yang terbatas, mengingat ukuran kelompok yang kecil. Setelah menikah, pasangan baru akan menjalani pembagian peran yang sesuai dengan tradisi Raute. Pria biasanya bertanggung jawab atas berburu dan menyediakan makanan, sementara wanita mengurus rumah tangga dan anak-anak serta membantu dalam mengumpulkan sumber daya alam. Kehidupan pernikahan di komunitas Raute sangat bergantung pada kerjasama dan gotong royong. Pasangan diharapkan saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan nomaden, pasangan baru tidak memiliki rumah tetap. Mereka akan terus berpindah bersama kelompok mereka, mengikuti pola migrasi yang ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam. Kehidupan setelah pernikahan tetap berpusat pada komunitas. Keluarga baru akan tinggal dekat dengan keluarga besar mereka dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari komunitas. Seiring dengan interaksi dengan dunia luar, tradisi perkawinan Raute mungkin menghadapi perubahan. Beberapa anggota suku mungkin mulai mengadopsi praktik pernikahan yang lebih modern atau menggabungkan unsur-unsur dari budaya lain. Upaya pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk memberikan pendidikan dan kesadaran kepada suku Raute bisa mempengaruhi tradisi pernikahan mereka. Namun, banyak dari mereka yang berusaha mempertahankan adat istiadat mereka meskipun ada perubahan eksternal. Secara keseluruhan, adat perkawinan suku Raute adalah bagian penting dari identitas budaya mereka, mencerminkan gaya hidup nomaden dan nilai-nilai komunitas yang erat. Meskipun menghadapi tantangan dari modernisasi dan perubahan sosial, mereka tetap berusaha mempertahankan tradisi mereka dalam konteks kehidupan yang terus berubah. Suku Raute adalah kelompok etnis kecil yang tinggal di wilayah pegunungan terpencil di Nepal, terutama di daerah-daerah hutan di bagian barat dan tengah negara tersebut. Mereka merupakan salah satu dari sedikit kelompok pemburu pengumpul nomaden yang tersisa di dunia. Suku Raute berasal dari daerah pegunungan Nepal, khususnya wilayah hutan yang jarang dihuni dan sulit dijangkau. Mereka telah tinggal di daerah ini selama berabad-abad, menjalani gaya hidup pemburu pengumpul dan mengandalkan sumber daya alam hutan untuk bertahan hidup. Secara etnis, Raute adalah bagian dari kelompok etnis Tibeto-Burman yang lebih besar, tetapi mereka mempertahankan identitas budaya dan gaya hidup yang unik yang berbeda dari kelompok etnis lain di Nepal. Sejarah suku Raute tidak terdokumentasi dengan baik dalam catatan tertulis karena mereka tidak memiliki sistem penulisan yang berkembang. Sebagian besar sejarah mereka disampaikan melalui tradisi lisan, cerita-cerita, dan mitos yang disampaikan dari generasi ke generasi. Raute telah hidup sebagai pemburu pengumpul nomaden selama berabad-abad. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya dalam pencarian sumber daya alam yang diperlukan untuk bertahan hidup, seperti hewan buruan dan tumbuhan liar. Sebagian besar sejarah Raute ditandai oleh isolasi mereka dari dunia luar. Mereka telah mencoba untuk mempertahankan gaya hidup tradisional mereka,
menghindari pengaruh modernisasi dan asimilasi budaya dengan masyarakat mayoritas Nepal. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan modernisasi di Nepal, wilayah hutan tempat tinggal suku Raute menghadapi tekanan eksternal dari pembangunan, deforestasi, dan perubahan lingkungan. Ini mengurangi area hutan yang tersedia bagi mereka untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Nepal dan organisasi non-pemerintah untuk melindungi hak-hak dan budaya suku Raute. Program-program ini mencakup pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan perlindungan lingkungan untuk membantu suku Raute mempertahankan cara hidup mereka tanpa memaksa mereka untuk meninggalkannya. Suku Raute menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan gaya hidup tradisional mereka di tengah perubahan yang terus berlangsung di Nepal. Namun, mereka juga memiliki kesempatan untuk beradaptasi dan memanfaatkan sumber daya baru, seperti pendidikan dan akses ke layanan kesehatan, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya pelestarian budaya dan lingkungan yang berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa suku Raute dapat terus mempertahankan identitas budaya dan gaya hidup tradisional mereka di masa depan. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Raute mencerminkan perjalanan panjang dari gaya hidup nomaden di wilayah hutan Nepal yang terpencil hingga saat ini di tengah tantangan dan peluang zaman modern. Meskipun menghadapi tekanan eksternal, mereka tetap berusaha mempertahankan identitas budaya mereka dan cara hidup tradisional yang unik.